pagi Sobat Rehat. Bersyukur kita boleh diberikan kesempatan berjumpa dalam renungan harian Toraya Kamis 17 Agustus 2023. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kemerdekaan dari rasa takut. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang baik, sungguh amat baik bagi kami semua. Kami bersyukur buat anugerah berkat Tuhan yang terus kami rasakan hingga pada saat ini. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu boleh kami pahami, terlebih boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, ini kami yang datang kepadamu, sambut kami yang datang berdoa, hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai 14. Di bawah judul Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Dan jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu." Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan.
Demikian firman Tuhan. Kemerdekaan dari rasa takut, katilendokan diomai kamatakuran. Orang tua pasti sangatlah mengasihi anak-anaknya, terlebih bagi anak yang masih kecil. Sering muncul rasa khawatir akan bahaya yang bisa terjadi kepada anaknya. Tak jarang orang tua yang memproteksi atau melindungi ketat anaknya yang masih kecil. Mulai dari membatasi pergaulan, membatasi tempat bermain, bahkan membatasi tontonan bagi anaknya. Hal itu tentu dilakukan karena banyak kekhawatiran sebab rasa cinta kepada anaknya itu. Tetapi kekhawatiran dan ketakutan itu bisa berubah ketika ada orang yang dipercaya bisa menjaga dan melindungi. Dalam perikop pembacaan kita pada saat ini, kekhawatiran itu juga dialami oleh Yakub ketika harus melepaskan anak bungsunya ikut bersama saudaranya untuk mengambil makanan di Mesir. Hal itu karena menjadi syarat yang diminta oleh Yusuf untuk membawa adik bungsu mereka jika mau datang kembali membeli makanan. Namun hal itu menjadi kekhawatiran bagi Yakub karena tidak ingin ada risiko yang bisa saja terjadi kepada anak bungsunya itu. Dalam kekhawatiran itu, Yehuda menguatkan ayahnya dengan menjamin bahwa ia akan bertanggung jawab terhadap adiknya itu. Yehuda berjanji dan bertanggung jawab akan membawa kembali adiknya itu. Semua ini dilakukan dengan harapan mereka supaya mereka dapat hidup dengan makanan dari Mesir. Tuhan menguatkan Yakub melalui Yehuda sehingga Yakub dimerdekakan dari rasa takut dan khawatirnya. Ia menyerahkan semuanya kepada Allah. Sobat Rehat yang sama-sama dikasihi Tuhan, begitu banyak hal yang sering membuat kita menjadi khawatir dan takut, dan akhirnya kita seperti terjajah dan diperbudak oleh perasaan kita. Ingat bahwa Allah telah memerdekakan kita di dalam Kristus melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Kemenangannya telah dianugerahkan kepada kita untuk memerdekakan kita dari segala ketakutan. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat berkat pertolongan Tuhan hingga pada saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih firman-Mu di pagi ini boleh menyapa bahkan mengingatkan kami sesungguhnya kami telah dimerdekakan dari rasa takut. Banyak hal yang membuat kami takut dan khawatir dalam kehidupan kami. Namun kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang senantiasa hadir menguatkan kami, meyakinkan kami untuk tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, bersama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam setiap keluarga, pekerjaan, bahkan yang dalam pendidikan, Engkau berkati, lindungi mereka. Biarlah setiap apa yang mereka lakukan senantiasa merasakan berkat yang asalnya daripada-Mu. Bapa di sorga, seluruh kehidupan, pergumulan, bahkan pengharapan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Lanjutkan pemeliharaan-Mu, biarlah berkat-berkat-Mu terus Engkau limpahkan bagi kami semua. Sambut sempurnakan doa kami Tuhan, ampunkan segala kesalahan kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Demikian rehat pada hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.